Halo guys, kita sekarang di podcast dan pertama-tama mari kita perkenalkan dulu. Ya. Ada tamu bintang kita. Ya, terima kasih semuanya. Halo. Nah, Pak Akbarul akan menjelaskan tentang ekonomi. Namun kita perkenalkan diri dulu secara sejenak ya. Kami dari kelompok 1 dan saya Jason Miratan sama Iga Satio sebagai podcaster dan sebagai anggota tim di belakang itu ada Erin. Terima kasih Erin sudah membuat soal dan sudah mempersiapkan. Juga ada Christian serta Kevin sebagai perekam kameramen juga di belakang kamera, dan juga ada Ferisco yang akan mengedit video. Baik, mari kita langsung mulai saja. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Gimana, apa kabar yang sehat? Sehat? Sehat. Di podcast ini kan tentang Bapak guru ekonomi kan Pak? Ya, iya. Kebetulan saya di sini memang guru ekonomi. Atau kalian mau saya jadi guru agama bisa juga? Enggak pengen Pak. Ekonomi aja udah cocok Pak. Oke. Untuk pertama ada pertanyaan ya Pak. Bisa dijelaskan nggak secara singkat menurut Bapak tentang peran Menteri Keuangan dalam sebuah negara dan kenapa Menteri Keuangan itu penting? Oke, jadi kalau kita lihat dari peran ya, tadi peran Menteri Keuangan. Jadi kalau Menteri Keuangan itu jelas dia seseorang yang memang bertanggung jawab atas kondisi keuangan suatu negara. Oke, pada akhirnya nanti segala pengeluaran, pemasukan yang diterima oleh suatu negara itu memang berada di bawah naungan, di bawah kuasa dari Menteri Keuangan. Apapun hal-hal yang berkaitan dengan uang masuk, uang keluar. Contoh misalkan pemerintah ingin melakukan pengeluaran untuk belanja-belanja apa kita lihat, misalkan membangun infrastruktur atau memberikan bantuan, melakukan investasi dan sebagainya, itu atas persetujuan pertimbangan penuh dari Menteri Keuangan dan sudah disetujui tentunya dengan kepala negara yaitu Presiden. Nah, jadi kalau untuk peran dari Menteri Keuangan itu jelas dia sebagai pemangku utama kebijakan yang berkaitan dengan uang masuk dan juga uang keluar negara atau umumnya kita kenal juga itu dengan kebijakan fiskal. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kita bisa lihat bahwa Menko baru ini langsung memindahkan 200 triliun dari bank negara ke bank-bank milik negara. Dalam ekonomi, ini tujuannya untuk apa ya Pak? Apa ini bisa berdampak pada harga barang atau inflasi? Oke, nah jadi tadi kita sama-sama udah tahu ya di berita itu ada bahwasannya Menteri Keuangan telah atas persetujuan Presiden menarik uang 200 triliun yang mana itu merupakan cadangan yang disimpan di Bank Indonesia, ditarik untuk diedarkan ke masyarakat. Nah, cara diedarkannya gimana? Uang 200 triliun itu akan diberikan kepada 5 bank nasional. Ya, yang udah diberitakan itu ada 5, di mana ada 3 bank nasional yang utama, itu ada Mandiri, BRI, dan juga BNI. Ya, BRI, BNI, Mandiri, masing-masing mereka mendapat 55 triliun. Nah, sisanya itu ada 25 triliun didapat oleh BTN, yang mana kita tahu sendiri BTN itu berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang mengadakan kegiatan pinjaman terkait dengan pembangunan rumah atau KPR sering kita dengar. Dan ada sisanya itu yang menarik di situ adalah 10 triliun itu dialokasikan ke BSI, di mana kita tahu sendiri BSI merupakan bank milik negara yang mana berkegiatannya itu dengan landasan syariah. Nah, yang mana hasil penggabungan 3 bank utama yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, serta BNI Syariah. Nah, apa hubungannya uang itu? Yang mana uang itu nanti akan diberikan kepada masyarakat melalui mekanisme kredit. Nah, atau mekanisme pencairan likuiditas dana itu. Nah, ketika masyarakat memperoleh tambahan uang, tentu di situ masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan. Oke, contoh misalkan kalau kita lihat produsen butuh dana untuk kegiatan produksinya, maka datang dia ke bank, dana sudah tersedia, otomatis dana itu akan membantu kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen. Begitu juga konsumen, untuk melaksanakan konsumsinya itu konsumen butuh yang namanya dana lebih. Nah, datang dia ke bank dan dana itu sudah tersedia. Nah, melalui 200T tadi. Jadi masyarakat itu mendapat kemudahan
akses kredit akibat tambahan 200 triliun yang akan berakibat pada naiknya uang beredar. Ya, yang mana kalau kebijakan ini tidak diawasi dengan tepat, uang beredar itu akan bertambah lebih banyak dari yang diubah. Kalau kita lihat 200 triliun itu nanti efek di masyarakat bukan hanya 200 triliun, tapi ada kelipatannya. Gimana mungkin sederhananya gini, yang kita ukur di situ adalah tambahan uang di masyarakat. Ketika masyarakat itu bertambah uangnya, otomatis secara teori di situ meningkat juga yang namanya pendapatan nasional. Nah, ketika pendapatan nasional itu meningkat, yang terjadi itu adalah uang yang bisa digunakan oleh masyarakat juga meningkat. Nah, kegiatan perekonomian baik itu konsumsi serta produksi itu bisa dilakukan dengan sangat-sangat baik karena uangnya tersedia. Sehingga dari naiknya kegiatan produksi menambah uang beredar di masyarakat, dan kalau itu tidak diatur sedemikian rupa, tidak diawasi atau tidak juga diimbangi dengan kebijakan oleh bank sentral tentunya atau kebijakan moneter, itu akan menyebabkan inflasi naik sangat tinggi karena 200 triliun itu kelipatannya bisa hingga 10 kali lipat di masyarakat. Jadi bayangkan ketika 200 T itu dari awal yang nggak ada di masyarakat, terus dia berada di tengah-tengah masyarakat, itu efeknya yang dirasakan di dalam masyarakat adalah 10 kali lipat. Nah, itu berdasarkan dengan kalau kita lihat rasio cadangan yang ditetapkan oleh BI atas bank-bank umum yang ada di bawah naungannya. Oke, seperti itu ya. Ya. Itu pertanyaan lanjutan lah Pak. Kalau misalnya gimana biar inflasi itu gak seburuk itu? Apa Menteri Keuangan udah ada mitigasinya atau caranya? Ya, jadi kalau kita lihat di sini keputusan Menteri Keuangan untuk memberikan 200 T itu ke masyarakat itu salah satunya melihat fenomena bahwa masyarakat sekarang itu sangat sedikit berputaran uangnya. Nah, jadi kasus sekarang kita lihat masyarakat untuk melakukan konsumsi susah, untuk melakukan produksi juga sulit. Otomatis dilihatlah oleh menteri sebagai pemangku kebijakan, oh ini uang sedang sedikit, maka dari itu ditambah. Nah, jadi ketika ditambah kaitannya apa? Itu untuk menambah apa yang memang sedang sedikit. Sama juga seperti kita lihat waktu COVID. COVID itu uang masyarakat rata-ratanya turun gara-gara tidak lagi bekerja, kena PHK, gara-gara kegiatan produksinya itu terhalang oleh COVID, aturan tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Nah, jadi kurang lebih sama efeknya. Itu juga didukung dengan fenomena bahwa pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi. Orang cari kerja sulit. Nah, sehingga di situ menteri berpikir, oh ini uang di masyarakat memang sedang terbatas, maka dari itu ditariklah uang 200 T itu dari cadangan bank sentral diedarkan ke masyarakat supaya pengangguran itu bisa diatasi. Banyak terbuka kegiatan-kegiatan produksi baru yang mana akan menarik banyak tenaga kerja. Nah, jadi kalau kita lihat dasar itu dibikin memang karena uang di masyarakat sedang sedikit sekali. Nah, makanya ditambah. Oh, kalau kira-kira nanti ditambahnya sudah terlalu banyak, mungkin bisa ditimpali lagi atau dilawan lagi dengan kebijakan penarikan uang di masyarakat. Nah, contohnya bisa lewat pajak atau nanti dari kebijakan moneternya itu. Tapi utamanya di sini kalau memang kita bahasannya tentang Menteri Keuangan, berarti itu kan kebijakan dari pemerintah pusatnya atau langsung ke kebijakan fiskalnya. Oke. Nah, gimana? Sangat lengkap jawabannya Pak. Nah, ini kita ke pertanyaan ketiga untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak sebagai guru ekonomi, Bapak melihat pergantian Menteri Keuangan ini bagaimana? Kayak misalnya apa dia pilihan yang bagus atau kontroversial dia atau gimana Pak? Ya, kalau kita lihat mungkin secara kinerja kita belum bisa menilai karena memang kinerjanya itu baru ya belum pun satu periode ataupun baru sebulan lebih. Nah, tapi dari apa yang udah dibuat dari awal dia dilantik, dia sudah dengan PD-nya mengatakan, oh di tangan saya paham apa yang saya bisa lakukan untuk perekonomian Indonesia. Karena beliau merasa pengalamannya selama 15 tahun sebagai ketua LPS itu sangat membantu untuk memahami
tingkat perekonomian di Indonesia. Jadi beliau memang sesumbar, ya kalau kita lihat itu memang pede, beliau mengatakan bahwa di akhir tahun atau di awal tahun depan itu dia bisa membuat pertumbuhan ekonomi di masyarakat itu naik hingga 5,5%. Yang mana itu setara dengan apa yang kita alami selama 10 tahun periode sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat pergantiannya apakah kontroversi, sebenarnya lebih kontroversi menteri yang digantikan. Nah, dengan pernyataan-pernyataannya beliau walaupun terlepas itu terbukti rupanya editan. Cuman hal-hal seperti itu memang sangat rawan. Jadi pembelajaran bagi kita nanti, mana tahu kita dapat rezeki sebagai pejabat publik. Nah, lebih berhati-hati dalam bertutur kata karena tidak semua yang kita katakan itu bisa tersampaikan dengan baik dan benar, bisa dipelesetkan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kontroversi, justru ini ada arah segar perubahan perekonomian, di mana kita tahu sendiri Menteri Keuangan kita sebelumnya itu kan sudah sangat lama. Nah, dengan segala kondisi perekonomian yang dirasa itu tidak ada perubahan atau perubahannya itu sangat kecil sehingga butuh perubahan. Nah, jadi dari perubahan itulah ditunjuk beliau atau Bapak Purbaya itu sebagai Menteri Keuangan yang baru dengan segala rekam jejak beliau dan juga ya dengan keberanian beliau untuk mengatur uang masuk dan uang keluar negara. Seperti baru-baru ini juga kita lihat bagaimana beliau menolak untuk membayar utang jatuh tempo yang dimiliki pemerintah Indonesia atas proyek WUS. Nah, kereta cepat itu. Nah, jadi Menteri Keuangan ini sudah bilang bahwa ini APBN tidak bisa digunakan untuk bayar utang. Terserah nanti kayak mana, pokoknya kalau APBN itu adalah uang untuk kebutuhan rakyat dan dia melihat bahwa WUS itu tidak mewakili kepentingan rakyat banyak. Jadi memang udah dari awal dibuat statement ini akan ditolak. Nah, jadi pembayaran utang WUS itu akan ditiadakan. Nah, jadi ya silahkan nanti dipikirkan sendiri oleh ya mereka-mereka yang bersangkutan. Karena kan kalau kita lihat sekarang ada Menteri Keuangan, ada Menko Perekonomian, ada lagi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Jadi sama-sama berpikiran ekonomi tapi seringkali bertolak belakang. Jadi kalau kita lihat di sinilah harapan baru Gen Z khususnya. Nah, gen-gen baru ini melihat ini adalah harapan angin segar untuk perekonomian Indonesia yang sudah terlalu lama seperti jalan di tempat atau ya tidur seperti mati suri. Nah, oke. Lanjut ke pertanyaan keempat, banyak warga yang khawatir soal uang negara. Menurut Bapak, bagaimana cara kita bisa mendidik generasi muda agar paham di mana utang yang sehat dan mana yang tidak? Oh, berarti uang di sini maksudnya utang. Nah, jadi kalau kita lihat utang itu apakah selamanya buruk atau apakah utang itu selalu baik? Nah, jawabannya itu berbagai perspektif. Nah, bergantung dari apa yang dilakukan dengan utang itu. Nah, kalau utang itu hanya sekedar kita berutang untuk mendapatkan barang yang kita inginkan atau utang konsumtif, maka kita hanya mendapatkan manfaat dari barang itu. Tapi utang yang baik itu adalah utang yang tidak bersifat konsumtif semata, tapi utang yang bersifat produktif. Bagaimana utang produktif? Utang untuk memperoleh aset yang mana nanti aset itu akan bisa berguna untuk kita mendapatkan uang lagi di masa yang akan datang. Oke, mungkin sedikit contoh, mungkin di kerabat-kerabat kita ada yang melakukan utang-utang produktif seperti utang untuk membeli aset kendaraan mobil. Nah, yang mana mereka biasa berbisnis rental mobil, mungkin kalau kalian tahu. Nah, biasa pebisnis rental itu mereka kan mendapatkan mobilnya itu dari hasil kredit. Mereka kredit di bank dengan jangka waktu misalkan 5 tahun. Nah, mereka beli aset itu, mobil itu, apakah mobil itu digunakan untuk pribadi? Enggak, tapi digunakan sebagai barang modal produksi. Mereka putar mobil itu sehingga sistemnya ada seperti ini. Ketika mobil itu sudah jatuh tempo waktu pembayarannya, maka mobil itu digerakkan untuk membayar utangnya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan utang produktif. Nah, seharusnya utang-utang yang dilakukan itu adalah utang untuk menambah kegiatan-kegiatan yang produktif, bukan hanya utang seperti ya kita beli untuk kesenangan mata saja atau kesenangan
personal. Contoh kita utang untuk membeli iPhone 17 Pro misalkan yang bakal rilis itu 17 Pro Max ya. Itu selesai kita dapat HP-nya, ya udah puas. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan HP itu? Mungkin disewakan, ada sekarang jasa sewa-sewa iPhone itu supaya ya bisa digunakan untuk liburan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat utang itu apakah buruk atau baik bergantung penggunaannya. Jadi utamakan kalau kita berutang, yang pertama itu utang untuk kegiatan produktif, bukan hanya utang untuk hal-hal yang konsumtif. Oke, seperti itu mungkin ya. Baik, Pak. Dan untuk pertanyaan penutup, ini ada pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, kita sebagai masyarakat apa perlu peduli dengan bagaimana pemerintah mengelola uang? Lalu kenapa kita perlu peduli? Nah, jadi ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan, penting nggak kita memahami yang namanya politik? Nah, jadi itu sama saja. Itu kita penting memahami bagaimana arah politik atau siapa yang mengatur, karena apa yang diatur itu kita kena dampak. Nah, mungkin sekarang kalau kita postingan-postingan udah banyak membandingkan, dulu masa presiden ini kita hidupnya makmur, kita terkenal wah di mata masyarakat lain. Contoh dulu kan ada postingan, kalau dibandingkan dengan masa Soeharto, mau dibilang masa Soeharto itu kita bilang ya penuh tekanan, masyarakat kurang bisa berekspresi di depan publik, tapi perekonomian kita kuat. Kita swasembada pangan, beras kita ekspor. Nah, bukan impor. Kalau sekarang kita impor, berarti secara perekonomian kita udah mundur. Nah, dan itu semuanya terjadi berkat apa? Berkat program yang diatur oleh pemerintah, termasuk itulah oleh menteri. Nah, oleh ya keputusan itu nanti ada pertimbangan rakyat yang mana yang kita pilih setiap 5 tahun itu, yang menjadi wakil kita. Jadi kalau ditanya penting, ya itu penting karena kita harus tahu siapa yang kita tunjuk untuk mewakili kita, itu yang utama, dan siapa yang kita tunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan itu. Karena ketika roda pemerintahannya itu berjalan baik, maka dampaknya itu akan dirasa langsung oleh masyarakat. Apa-apa aksesnya mudah. Kalau dulu kita lihat, ketika ini kan sekarang udah ada perbandingan data masa SBY, di mana kalau kita lihat framingnya itu sekarang dianggap SBY itu sebagai sosok presiden underrated. Karena dilihat, segala macamnya luar biasa, perekonomian masyarakat itu naiknya luar biasa, tapi itu sama kan, 10 tahun, 2 periode. Presiden ke-7, 10 tahun, 2 periode. Dan dibandingkan, jadi jelas ya, apple to apple, sama-sama 2 periode, dan oleh, ya kita bilang pemilu, nah proses pemilu, nah tapi yang dirasakan oleh masyarakat itu berbeda. Nah, di mana masyarakat itu kalau kita lebih sejahtera, mungkin kalau kalian bisa ditanya kepada orang tua yang memang udah merasakan gimana masa pemerintahan SBY atau presiden-presiden sebelumnya, nah itu pasti dapat gambarannya. Dulu masa presiden ini kayak gini kejadiannya, kita mau kemana-mana aman. Ketika ada gejolak perekonomian, nah kalau dulu kalian lihat, jarang kita ketemu ada peristiwa demo di masyarakat itu sampai anarkis segala macam. Nah, tapi kalau sekarang demo itu kan bentuk ekspresi kita itu di negara demokrasi. Nah, berarti ada yang salah. Siapa yang salah? Ya, pemangku kebijakan, pengatur atau pemerintah itu bertindak di luar batas atau di luar kemauan rakyat. Yang mana harusnya demokrasi, negara kita demokrasi itu negara yang berjalan di bawah rakyat atau kuasa penuh itu ada di tangan rakyat. Tapi seringkali kebijakan-kebijakan itu kalau kita beberapa periode ini sering sekali blunder, dalam artian kebijakan itu terlalu banyak yang merugikan rakyat. Permintaan rakyat akan undang-undang, contoh misalkan kayak perampasan aset, itu lama. Tapi kalau undang-undang yang meringankan oknum-oknum tertentu seperti yang kita alami kemarin di MK, gimana berubah aturan itu demi memuluskan langkah salah satu calon. Nah, itu semuanya terjadi karena apa? Mereka yang berkuasa. Jadi kalau ditanya penting kita peduli, jelas kita harus peduli. Nah, makanya dibilang kita itu harus memikirkan siapa yang kita pilih, yang kita amanatkan untuk berkuasa atas
hak hidup kita masyarakat. Karena nggak mungkin masyarakat semua turun tangan. Nah, tapi kita memilih wakil-wakil kita yang bisa mewakili kepentingan semua masyarakat. Nah, itulah pentingnya kita mengenal rekam jejak politik. Oh, misalkan kalau kita lihat ketika pilihannya banyak dibilang, oh ini buruk, ya berarti kalau memang tidak ada yang baik, nggak mungkin memilih yang baik, berarti tinggal sederhananya cari aja yang di antara buruk itu mana yang buruknya paling sedikit. Nah, jadi ya gimana pun kita harus memilih. Kayak kemarin kita rasa ada 3 calon, yang satu seperti ini, yang satu unggul di sini. Namanya manusia, plus minus itu biasa. Tinggal kita memilih yang mana plus yang ingin kita dapatkan, yang mana minus yang ingin kita hilangkan. Kalau kita lihat kemarin, ya hasil pemilu kita yang memilih mereka yang berada di kursi pemerintahan sekarang, dan bisa kita lihat apa yang dilakukan, banyak program-program anehnya, ya seperti itu. Nah, oke, gimana? Ada lagi? Sepertinya sudah habis ya pertanyaan kita. Terima kasih kepada Pak Baru sudah Ya, mengikuti sesi sama-sama. podcast ini. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Oke, sampai jumpa. Lihat nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh.